Selanjutnya, marilah kita dengarkan pidato yang kita tunggu-tunggu. Untuk itu, marilah kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Kanda Raihan Aryatama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dan hadir dalam kebersamaan malam puncak Dies Natalis Himpunan Mahasiswa Islam yang ke-76 ini. Salawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi dan Rasul junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita umat manusia dari zaman kebodohan, zaman jahiliyah kepada zaman yang terang menerang dan penuh ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Pertama-tama, sebelum saya menyampaikan pidato Dies Natalis ini, saya ingin menyampaikan bahwa keberadaan saya di sini tidak terlepas dari bimbingan dan support kedua orang tua saya. Kepada beliau saya menyampaikan berjuta-juta maaf dan beribu-ribu terima kasih. Pengorbananmu abadi dan saya bangga menjadi anakmu. Yang sama-sama kita hormati Kakanda Yusuf Kala, senior kita bersama yang sampai detik ini mendedikasikan waktunya untuk Himpunan Mahasiswa Islam. Yang sama-sama kita hormati Kakanda Akbar Tanjung, senior kita yang sampai ke pelosok daerah mensyiarkan keislaman dan keindonesiaan dan menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dari HMI. Yang sama-sama kita hormati Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, kebanggaan kita bersama, Kakanda Profesor Mahfud MD. Terima kasih Prof telah hadir pada malam hari ini. Yang sama-sama kita hormati Menteri Investasi atau Kepala BKPM, Bang Bahlil, yang mudah-mudahan hadir di tengah kita bersama sebentar lagi karena beliau masih dalam perjalanan. Dan juga Menteri Perdagangan masih dalam perjalanan, mudah-mudahan bisa membersamai kita pada malam hari ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kapolri, terima kasih Kakanda atas kedatangannya. Beliau sangat gagah malam hari ini pakai peci. Yang sama-sama kita hormati juga senior dan guru saya juga, aktivis Malari, Bang Hariman Siregar, yang hadir di tengah-tengah kita. Jadi kalau di Jakarta ini belum lengkap aktivis kita kalau belum berguru ke beliau. Mudah-mudahan sehat selalu Bang, dan selalu memberikan inspirasinya terhadap aktivis di Indonesia ini. Yang sama-sama kita hormati para alumni yang sedang mengemban amanah di DPR RI, yang mohon maaf tidak bisa saya sapa satu persatu. DPR RI kadang-kadang menjadi cita-cita kader HMI. Mudah-mudahan kita semua dan mayoritas pengurus HMI bisa meniru jejak Kanda sekalian di DPR RI nantinya. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor Universitas Brawijaya, Kakanda Profesor Widodo, yang mudah-mudahan malam hari ini berkenan memberikan orasi ilmiahnya.
berbagi kepada kita tentang bagaimana HMI dan peradaban itu sendiri. Yang sama-sama kita hormati Ketua Umum PB HMI pada masanya, pada generasinya. Tadi saya lihat ada Bang Akbar Tanjung, beliau paling legend sebetulnya. Jadi kalau ada yang bilang Ketua Umum PB HMI itu hanya Bang Akbar Tanjung. Kalau saya, tadi ada Bang Fahrudin, Bang Hasanuddin, Bang Taufik Hidayat, ada Bang Sadam, Bang Fajri, kami ini hanya penerus saja Bang. The real Ketua Umum PB itu hanya Bang Akbar Tanjung. Terima kasih juga Kanda Ketua Umum PBHM yang hadir pada malam hari ini. Yang sama-sama kita hormati, tadi ada Bang Fajar juga. Bang Fajar, Bang Arif Mustafa, terima kasih Bang atas kehadirannya. Yang sama kita hormati, Presidium Majelis Nasional Kahmi, beserta Forhati, terima kasih Kakanda Ayunda telah hadir membersamai kita pada malam hari ini. Tak lupa juga para alumni HMI yang hadir pada malam hari ini, ada Bang Subandrio, Mas Sigit Pamungkas, Bang Irfan Pulungan, ada Kak Betty, KPU RI, ada Bang Haris Pertama, tadi ada Mbak Kiki juga, ada Kanda Nazarudin Nasution, ada Kak Samroh juga, dan Kanda Yunda lain yang mohon maaf tidak bisa saya sapa satu persatu. Terima kasih atas kehadirannya. Yang sama-sama kita hormati rekan-rekan seperjuangan, fungsionaris PBHMI, ada Sekjen, Saudara Ihya Halimuddin, Bendahara Umum, Saudara Abdul Rabi Syahrir, teman-teman ketua-ketua bidang yang hari ini kompak sekali, bajunya sama semua. Ada teman-teman di Wasekjen, teman-teman Wabendum, teman-teman di Departemen, para direktur lembaga, pengembangan profesi, ketua umum Batko yang hadir pada malam hari ini secara fisik ataupun secara daring, ketua umum cabang se-Jabodetabek Banten, ketua umum komisariat dan seluruh kader himpunan mahasiswa Islam yang saya cintai. Mengawali pidato pada malam hari ini, saya ingin mengajak yang hadir pada malam hari ini untuk menyelami alam pikir bangsa kita dengan menghadirkan percakapan kebangsaan yang menyejukkan sekaligus mencerahkan antara seorang pemuda dengan pemimpinnya, yakni Ketua Umum PBHMI periode 1951 sampai 1953, Ayahanda Dahlan Ranwiharjo dengan Presiden Republik Indonesia yang pertama, Insinyur Soekarno. Di tengah ketegangan ideologis dan menguatnya kontestasi politik aliran pada waktu itu, Ayahanda Dahlan berkirim surat kepada Bung Karno tertanggal 13 April 1953 yang isinya adalah bertanya tentang hubungan Islam dan negara serta hubungan Islam dan Pancasila. Surat Ayahanda Dahlan tersebut kemudian dijawab langsung oleh Bung Karno dalam kuliah umum di Universitas Indonesia pada tanggal 7 Mei 1953. Dalam kuliah umum tersebut, Bung Karno menegaskan bahwasanya Islam tidak bertentangan dengan nasionalisme ataupun nation state. Islam juga tidak melarang umatnya untuk membentuk suatu negara bangsa. Demikian pula dengan kalangan nasionalis yang tidak otomatis anti agama. Karena nasionalisme tidak berisi paham anti agama. Menurut Bung Karno, pertentangan yang selama ini terjadi adalah karena kesalahpahaman antara kalangan Islam dan kalangan nasionalis. Seolah-olah jikalau engkau nasionalis, engkau anti agama. Seolah-olah jikalau engkau Islam, engkau anti negara nasional. Maka dari itu, dari pidato Bung Karno tersebut, kita bisa menyimpulkan para founding fathers kita
telah meletakkan pondasi kebangsaan yang kokoh, bahwa keislaman dan keindonesiaan adalah fundamen kehidupan berbangsa dan bernegara yang telah final. Keselarasan keislaman dan keindonesiaan adalah capaian kebangsaan kita yang telah menjadi ortodoksi kebangsaan. Capaian kebangsaan ini harus terus kita rawat, harus terus kita narasikan, harus terus kita wariskan dari generasi ke generasi, supaya ke depannya tidak ada lagi pihak-pihak yang bermain di air keruh dengan membenturkan kembali antara keislaman dan kebangsaan untuk kepentingan politik sesaat. Apalagi saat ini kita sedang berada di tahun politik di mana gemuruh benturan tersebut semakin nyaring dan semakin melengking keras karena diamplifikasi melalui platform media sosial yang dapat menyebarkan informasi dengan mudah, dengan murah, dan dengan cepat. Kita menyaksikan bersama bagaimana politisasi identitas dengan bumbu-bumbu kebencian menghegemoni di ruang publik kita. Dampaknya bisa kita rasakan hari-hari ini, di mana kita sedang berdiri di tengah-tengah masyarakat yang mengalami defisit kepercayaan, bahkan surplus kebencian, di mana antar anak bangsa hilang rasa saling percaya, antar anak bangsa timbul rasa kebencian. Sebagai anak kandung bangsa yang sedari awal dikader untuk mencintai Islam, untuk menyayangi Indonesia, HMI berkomitmen dengan tulus, dengan ikhlas, dan kebulatan tekad untuk meramu ketegangan tersebut menjadi kesinambungan, meramu friksi ideologis menjadi solusi kebangsaan, dan menempatkan keislaman dan keindonesiaan dalam satu tarikan nafas Islam Indonesia. Fondasi kebangsaan ini haruslah kokoh, karena misi peradaban yang diemban generasi HMI hari ini tidak hanya ingin melahirkan bangunan peradaban bangsa yang kokoh, tetapi ingin membidani lahirnya mercusuar peradaban bangsa yang mengakar kuat dalam tradisi, yang menjulang tinggi dalam kontribusi, serta tangguh terhadap hembasan ombak ketidakpastian. Kader-kader HMI di seluruh Nusantara dan luar negeri yang saya cintai, Dies Natalis Himpunan Mahasiswa Islam yang ke-76 tahun yang saat ini kita rayakan adalah momentum penting, penanda zaman akan khidmat HMI untuk peradaban bangsa, bahwa dalam waktu yang tidak sebentar HMI senantiasa istiqomah mendermakan dirinya untuk membangun peradaban Indonesia. Konsistensi khidmat HMI ini harus terus diaktualisasikan demi menyongsong masa depan peradaban bangsa Indonesia. Tantangan peradaban di masa depan akan semakin kompleks. Kita dihadapkan dengan ketidakpastian dan kompleksitas persoalan akibat perkembangan teknologi yang begitu pesat. Penetrasi teknologi telah menembus sendi-sendi kehidupan manusia yang berimplikasi pada perubahan perilaku, yang berimplikasi pada perubahan kebiasaan manusia di segala aspek kehidupan. Kehadiran teknologi dalam kehidupan manusia ini telah menggeser pola-pola lama menjadi pola-pola baru yang semakin efektif dan efisien. Teknologi telah menjadi bagian dari organ tubuh manusia yang membantu memudahkan kerja-kerja manusia. Perkembangan teknologi, artificial intelligence termutakhir misalnya, memungkinkan kita untuk mendapatkan jawaban yang cukup akurat ketika kita bertanya kepada mesin tanpa perlu bertemu dan mendatangi seorang ahli yang tentu saja membutuhkan waktu dan energi yang lebih. Kanda, Yunda, hadirin yang berbahagia, seorang ilmuwan politik Amerika Serikat, Ian Bremmer, menyebutkan bahwa era kita saat ini adalah era teknopolar, di mana perusahaan-perusahaan teknologi dalam produk-produk teknologinya yang canggih mampu memainkan peran publik yang sangat vital dan berdampak signifikan, yang bahkan melebihi peran negara. Hal ini karena perusahaan teknologi raksasa seperti Apple, Facebook, Amazon
Alibaba, dan yang lainnya memiliki pengetahuan yang lebih banyak tentang kita ketimbang diri kita sendiri. Bahkan teknologi tersebut mengetahui apa saja keinginan dan kebutuhan kita ketimbang diri kita sendiri. Kondisi teknologi yang hegemonik dimungkinkan karena teknologi mampu merespons lebih cepat, lebih tepat, dan lebih efisien. Dengan melihat peran teknologi yang begitu dominan dalam kehidupan manusia, tidak berlebihan jika saya menyatakan bahwa peradaban masa depan adalah peradaban teknologi. Peradaban teknologi dengan segala tantangannya, peradaban teknologi dengan segala peluangnya, peradaban teknologi dengan segala kompleksitasnya. Sebagai generasi muda yang akan tampil dalam menyongsong masa depan peradaban, HMI harus melibatkan diri, kader-kader HMI harus selalu mesra dan intim dengan kemajuan teknologi itu sendiri. Sebagaimana Islam mengajarkan umatnya untuk mencintai dan mengutamakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Keutamaan ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki akar historis. Dalam kejayaan peradaban Islam di masa lalu, banyak ilmuwan muslim dikenang sampai hari ini karena kontribusinya pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang menopang kemajuan peradaban manusia. Hadirin, kader-kader HMI di seluruh Indonesia dan luar negeri yang saya banggakan, jika peradaban masa depan adalah peradaban teknologi, maka generasi hari ini adalah generasi yang tepat untuk memikul misi peradaban ini. Sudah saatnya bagi generasi muda untuk mengambil alih peradaban, untuk menerima estafet kepemimpinan nasional demi menyongsong masa depan peradaban bangsa Indonesia. Hal ini karena generasi kita adalah generasi yang terlahir di tengah hingar-bingar kemajuan teknologi informasi, apalagi secara demografis, generasi muda merupakan generasi terbesar dari total populasi penduduk Indonesia saat ini. Generasi muda sebesar 53,80% dari total populasi kita. Dalam sejarahnya, kepemimpinan pemuda bukanlah sesuatu yang asing. Justru kepemimpinan sangatlah dekat, sangatlah melekat dengan generasi muda. Sumpah Pemuda pada tahun 1928 adalah bukti nyata bagaimana partisipasi konkret kepemimpinan pemuda dalam politik kemerdekaan Indonesia. Dalam sejarah kepemimpinan Rasulullah SAW pun, bahwasanya baginda Nabi Muhammad mempercayakan dan memberikan amanah kepada banyak pemuda menjadi panglima perang, menjalankan misi dakwah untuk membangun peradaban umat manusia. Kanda Yunda yang saya muliakan, hadirin yang berbahagia, kepemimpinan pemuda dalam mengambil alih peradaban bangsa ini mengharuskan instalasi demokrasi secara sempurna. Walaupun demokrasi bukan sistem politik yang sempurna, demokrasi memungkinkan berlangsungnya sirkulasi kekuasaan dan regenerasi kepemimpinan secara damai, serta menjamin kesempatan yang sama, yang setara untuk menjadi pemimpin. Membangun demokrasi substantif ini mengharuskan komitmen kolektif untuk senantiasa tertib dan taat aturan. Elitnya harus tertib, kelas menengahnya harus tertib, bahkan masyarakatnya pun harus tertib. Sehingga terbangun elit yang memberdayakan dan rakyat yang beradab serta makmur. Inilah yang disebut dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bagi HMI, tertib demokrasi diajawantahkan dengan mentaati konsensus dan aturan demokrasi. Islam telah mengajarkan kepada kita untuk istiqomah melaksanakan kesepakatan-kesepakatan yang telah kita buat,
menindaklanjuti konsensus-konsensus demokrasi di mana kita telah bermufakat bersamanya. Bagi HMI, mentaati konsensus dan aturan demokrasi bukan sekedar komitmen kebangsaan, tetapi merupakan kelanjutan dari keimanan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nahl ayat 91 yang artinya, tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Janganlah kamu melanggar sumpahmu setelah meneguhkannya, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpahmu itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tamu undangan, hadirin yang saya banggakan, pada akhirnya ujung dari peradaban bangsa yang kita cita-citakan adalah mewujudkan kemandirian ekonomi, mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga keadilan menjadi nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka dari itu, misi peradaban yang diemban HMI adalah meminimalisir jurang kesenjangan sosial ekonomi antar warga negara Indonesia. HMI harus berpartisipasi dalam membangun ekonomi nasional dengan tujuan melakukan distribusi kekayaan yang adil dan merata. Oleh karena itu, paradigma keterlibatan HMI dalam pembangunan ekonomi nasional sangatlah tepat. Adalah paradigma inclusive entrepreneurship, kewirausahaan yang inklusif, yang terbuka, yang pada satu sisi bertujuan untuk menyediakan kesempatan seluas-luasnya bagi semua orang yang berwirausaha dengan mengoptimalkan akses terhadap jejaring modal serta pasar secara merata. Namun pada sisi yang lain bertujuan untuk menyiapkan pemimpin masa depan yang peka terhadap nilai-nilai inklusivitas dalam proses pembangunan ekonomi. Saya tekankan kembali bahwa inclusive entrepreneurship adalah paradigma perjuangan ekonomi HMI. Jejaring sosial politik yang telah kita rajut selama ini harus ditopang oleh ekonomi yang kuat, karena kita tidak boleh abai bahwa keberhasilan dakwah dari Rasulullah SAW didukung oleh sokongan ekonomi yang kokoh. Kanda Yunda yang saya hormati, kawan-kawan seperjuangan yang saya banggakan, dan para hadirin yang berbahagia, mengakhiri pidato pada malam hari ini, saya ingin menekankan kembali bahwa generasi HMI hari ini mengemban amanah yang tidaklah mudah. Kita sedang memanggul misi peradaban yang akan melanjutkan dan menentukan masa depan peradaban bangsa Indonesia. Nasib mercusuar peradaban bangsa ada di tangan kita, ada di pundak kita. Oleh karena itu, regenerasi di segala sektor kehidupan adalah sebuah keniscayaan. Regenerasi kepemimpinan membutuhkan kesiapan generasi muda untuk melanjutkan dan mengisi estafet kepemimpinan. Hal ini adalah sebuah keniscayaan. Kanda Yunda yang saya muliakan, kader-kader HMI, para senior-senior alumni HMI, para teman-teman pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam, para teman-teman Cipayung Plus yang hadir pada malam hari ini, dan seluruh tamu undangan yang hadir pada malam hari ini, demikianlah pidato dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas atensinya, terima kasih atas antusiasmenya dalam menyemarakkan malam puncak Dies Natalis Himpunan Mahasiswa Islam yang ke-76 tahun. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap berkhidmat pada organisasi, bangsa dan negara. Bahagia HMI, yakin usaha sampai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.